Konflik Israel-Palestina kembali pecah. Buntut dari serangan Hamas, Israel melakukan pembalasan dengan membombardir kota Gaza. Muncul kekhawatiran Israel akan menggunakan senjata bom fosfor. Mereka pernah menggunakannya dan sangat mungkin akan menggunakannya lagi. Apa itu bom fosfor? Bagaimana cara kerjanya? Seperti apa kerusakan yang ditimbulkan? Dan bagaimana aturan penggunaannya dalam perang? Apakah senjata ini termasuk senjata yang dilarang digunakan? Kita akan membahasnya dalam video ini. Bom fosfor, atau yang lebih spesifik disebut sebagai bom fosfor putih, merupakan senjata yang menimbulkan asap putih pekat dan memiliki efek incendiary atau pembakar. Dari namanya, sudah jelas bahwa bahan utama senjata ini adalah fosfor. Maka, pertama, kita bahas dulu apa itu fosfor. Fosfor adalah salah satu unsur kimia dengan nomor atom 15. Artinya, pada inti atom fosfor terdapat 15 proton. Dalam tabel periodik, unsur ini berada di antara silikon dan belerang atau sulfur. Fosfor dalam bentuk unsur tunggal bersifat sangat reaktif. Maka, fosfor tidak pernah ditemukan di alam dalam bentuk unsur tunggal. Di alam, fosfor umumnya terdapat dalam bentuk fosfat, senyawa fosfor dengan unsur lain, terutama hidrogen dan oksigen. Fosfor dalam bentuk unsur terdapat dalam beberapa bentuk alotropi. Alotropi adalah bentuk atau penampilan yang berbeda dari unsur yang sama. Contoh, grafit dan berlian adalah alotropi dari karbon. Unsur penyusun dari grafit pada pensil seharga 2000-an maupun batu berlian puluhan juta, keduanya sama-sama adalah karbon. Demikian juga fosfor. Fosfor bisa terdapat dalam beberapa alotropi. Alotropi dari fosfor diantaranya adalah fosfor putih, fosfor merah, fosfor ungu, dan fosfor hitam. Yang membedakan di antara alotropi ini adalah susunan atom-atomnya. Sebagai contoh, ini adalah susunan atom fosfor putih dan fosfor merah. Pada fosfor putih, 4 atom fosfor tersusun dalam struktur tertutup melalui ikatan kovalen. Sedangkan pada fosfor merah, atom-atom tersusun dalam rantai tetrahedral yang saling dihubungkan, namun tidak membentuk struktur kristal. Susunan pada fosfor merah ini membentuk padatan amorf. Fosfor merah digunakan misalnya untuk bahan korek api. Dari beberapa alotropi fosfor ini, yang digunakan sebagai senjata adalah fosfor putih atau white phosphorus. Fosfor putih memiliki sifat pyroforik, yakni akan langsung bereaksi ketika bersentuhan dengan oksigen. Ketika terpapar udara bebas, fosfor putih akan mulai terbakar perlahan. Namun, jika diinisiasi dengan api atau pada oksigen murni, fosfor putih ini akan terbakar dengan sangat cepat. Fosfor putih telah digunakan sebagai senjata sejak abad ke-19. Catatan penggunaan fosfor putih pertama kali adalah oleh orang-orang Fenian atau pejuang nasionalis Irlandia di Amerika. Mereka menggunakan fosfor putih yang dilarutkan dalam karbon disulfida. Ketika karbon disulfida ini menguap, fosfor putih yang tertinggal berkontak dengan udara dan terbakar. Fosfor putih juga banyak digunakan dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Umumnya digunakan sebagai tabir asap, baik untuk menutupi posisi sendiri ataupun dibombardirkan ke posisi musuh agar jarak pandang mereka terhalang. Bom fosfor putih terus digunakan dalam berbagai konflik hingga saat ini. Mulai dari Perang Vietnam, Perang Falkland atau Malvinas, Perang Irak, Afghanistan, Israel-Palestina, hingga Perang Ukraina saat ini. Dalam Perang Ukraina, selain fosfor, Rusia juga menggunakan bom curah berbasis magnesium. Saat ini, penggunaan bom fosfor putih lebih ditujukan untuk memberikan efek membakar atau incendiary. Sedangkan untuk tabir asap, umumnya sudah banyak digantikan dengan zat lain yang lebih tidak berbahaya. Misalnya,
Untuk granat asap putih menggunakan senyawa heksakloroetan yang ketika terbakar menghasilkan asap putih pekat. Asap ini lebih tidak berbahaya, meskipun tidak sepekat asap dari fosfor putih. Granat asap berbahan fosfor putih masih digunakan pada granat asap yang terpasang di kendaraan tempur. Hal ini karena granat asap berbahan fosfor putih ini lebih cepat menghasilkan asap pekat untuk segera menutupi posisi kendaraan tempur dari bidikan musuh. Sedangkan fosfor putih sebagai senjata pembakar atau incendiary umumnya merupakan munisi airburst atau munisi yang meledak di udara atau di ketinggian. Munisi ini bisa berupa bom yang dijatuhkan dari pesawat terbang, bisa juga ditembakkan oleh artileri. Ketika berada dalam ketinggian tertentu yang sudah disetel, bom fosfor ini akan meledak. Ledakan awal dari booster akan menginisiasi fosfor putih untuk terbakar dengan hebat. Pecahan fosfor yang tidak terbakar oleh booster juga akan terbakar setelah kontak dengan atmosfer. Ini karena fosfor putih bersifat pyroforik. Butiran-butiran fosfor putih yang terbakar ini akan berjatuhan menghujani area di bawahnya. Suhu dari pembakaran fosfor putih ini berkisar antara 800 hingga 2500 derajat Celcius, tergantung konsentrasi oksigen di sekitarnya serta kemurnian fosfor putih itu sendiri. Yang menakutkan dari fosfor putih yang terbakar dan berjatuhan ini adalah sifatnya yang lengket. Dia akan menempel di beberapa jenis permukaan, misalnya kayu, plastik, kain, hingga kulit manusia. Jika kita kejatuhan bara api dari kayu yang terbakar, bara api itu akan langsung memantul sehingga luka bakar tidak terlalu parah. Tetapi, fosfor putih akan menempel dan terus terbakar sampai habis. Kalaupun bisa dipadamkan misalnya dengan disemprot alat pemadam, fosfor yang menempel itu bisa menyala lagi atau terbakar sendiri karena sifatnya yang pyroforik. Luka bakar akibat fosfor putih ini bisa menembus sampai ke tulang. Ini karena dia menempel di kulit dan terus terbakar. Selain menghasilkan panas, reaksi pembakaran fosfor putih juga menghasilkan senyawa fosfor pentoksida yang berbentuk aerosol atau asap pekat. Asap fosfor pentoksida ini bereaksi kuat dengan air. Reaksi dengan air bersifat eksotermis atau menghasilkan panas, sehingga asap dari bom fosfor putih menyebabkan iritasi pada mata dan kelenjar mukosa. Berada dalam asap bom fosfor yang pekat akan menyebabkan mata perih serta sakit pada mulut dan saluran pernafasan. Karena bahaya dan efeknya ini, banyak pihak yang mendorong pelarangan senjata bom fosfor putih. Di antaranya adalah usulan memasukkan munisi fosfor putih sebagai senjata kimia, sehingga otomatis dilarang. Namun, konvensi senjata kimia yang diselenggarakan tahun 2022 tidak memasukkan senjata fosfor putih sebagai salah satu jenis senjata kimia. Terkait dengan efek membakarnya, regulasi terkait bom fosfor putih sama dengan senjata pembakar lainnya, misalnya penyembur api atau flamethrower. Senjata pembakar ini tidak dilarang digunakan. Senjata yang sifatnya membakar hanya dilarang jika digunakan pada target-target yang berada di antara warga sipil. Jika Israel menggunakan senjata ini di Gaza yang sangat padat penduduk, maka pasti banyak warga sipil yang terkena. Israel pernah menggunakan senjata ini di Lebanon tahun 2006 dan di Gaza tahun 2009. Tidak menutup kemungkinan mereka akan menggunakannya lagi. Tentu, ini melanggar hukum internasional karena pasti akan mengenai warga sipil. Tapi, kita semua tahu, mereka tidak peduli. Sampai jumpa.